Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, gimana kabar? Saya yakin kalian dalam kondisi tetap sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Ya, meskipun kita belajar dari virtual atau layar virtual kita masing-masing. Anak sekalian, pada kesempatan ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan materi pelajaran kita pekan lalu, masih terkait dengan seperti yang kalian lihat pada gambar, yaitu masih terkait dengan materi sujud. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan mencoba berbagi terkait dengan sujud sahwi. Nah, apakah yang dimaksud dengan sujud sahwi? Nah, inilah yang menjadi inti pembicaraan kita atau pelajaran kita pada kesempatan ini. Namun demikian, sebelum kita masuk ke materi kita, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satukan hati dan pikiran, seraya kita memohon doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala-galanya, termasuk yang memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Izinkan Ustadz yang memandu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, semoga doa yang kita panjatkan tadi Allah mendengarkan, Allah menerima dan mengijabah apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi hajat kita, terutama pada kesempatan ini, yaitu untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari Allah mudahkan untuk dipahami, dan Allah mudahkan bagi kita untuk bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, mari kita menuju ke tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan belajar kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah memahami tata cara sujud sahwi. Ya, kalau pertemuan pertama kita membahas tentang sujud syukur. Nah, hari ini kita membahas tentang sujud sahwi. Yang kedua adalah mempraktekkan sujud sahwi. Jadi seperti yang lalu, pekan lalu, kalian mencoba mempraktekkan sujud syukur. Nah, kesempatan ini kalian mencoba kembali untuk mempraktekkan sujud sahwi. Ketiga adalah membiasakan diri selalu mengakui kesalahan dan kehilafan. Jadi setelah kalian bisa memahami tata cara sujud sahwi, kalian mampu mempraktekkan sujud sahwi, paling tidak dari dua hal ini bisa mengantarkan kalian untuk memiliki sikap membiasakan diri selalu mengakui kesalahan kalau kita berbuat salah dan kehilafan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, manusia tempatnya kekurangan dan kehilafan, tetapi sebaik-baik manusia adalah yang mengakui kesalahannya dan kekurangannya dan segera memohon ampun dan memohon maaf. Baik anak-anakku sekalian, mari kita masuk kepada pembahasan kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian sujud sahwi. Yang kedua adalah dalil tentang sujud sahwi. Yang ketiga adalah sebab melakukan sujud sahwi. Keempat, tata cara melakukan sujud sahwi.
Dan yang kelima adalah hikmah sujud sahwi. Kelima pembahasan ini kita akan coba pelajari pada kesempatan ini. Semoga kita bisa memahami dengan baik. Jadi anak sekalian mohon perhatiannya ya. Ustadz akan mencoba menjelaskan satu persatu. Nah, pertama, mari kita melihat pengertian sujud sahwi. Jadi sahwi artinya lupa atau lalai. Jadi lupa atau lalai. Nah, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Jadi sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Jadi misalnya kita sholat, kita ragu sudah berapa jumlah rakaatnya, apakah saya sudah sujud, apakah saya sudah tahiyat awal atau belum, kita ragu. Sehingga kemudian di akhir sholat kita dianjurkan untuk melakukan sujud yang disebut dengan sujud sahwi. Sudah bisa dipahami kan? Yang dimaksud dengan sujud sahwi? Ya, baik. Nah, apa yang menjadi dasar dilaksanakannya atau dilakukannya sujud sahwi? Nah, jadi dari hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, perhatikan baik-baik anak-anakku ya. Nah, semoga bisa diikuti bacaan saya. Idza syakka hadukum fi solatihi falam yadri kam sholla salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana summa yasjudu sajdataini qabla an yusallima fa in kana sholla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana sholla itmaman li arba'in kanat targiman lisyaiton. Ya, mari kita ulangi, baca bersama-sama ya. Idza syakka hadukum fi sholatihi walam yadri kam sholla salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima fa in kana sholla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana sholla itmaman li arba'in kanat targiman lisyaiton. Ya, kita lihat artinya anak sekalian. Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Jadi buang keraguan, ambil yang diyakini, 4 atau 3. Tuh. Kemudian sujudlah 2 rakaat sebelum salam. Jika ternyata di dalam sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi syaitan. Rawahu Muslim. Jadi ini dasarnya. Jadi Rasulullah SAW juga pernah lupa ya, berapa rakaat. Karena Rasul juga itu adalah manusia, sehingga kadang juga diganggu oleh syaitan dalam sholatnya. Tapi alhamdulillah Rasulullah memberikan jalan keluar apabila kita mengalami ya hal seperti ini. Dan saya yakin kalian sering mungkin melakukan ini karena ya kalau sholat sering menghayal ya diganggu oleh syaitan. Jadi usahakan ketika sholat kita berusaha untuk khusyuk, terhindar dari gangguan syaitan sehingga kita tidak lupa berapa rakaat yang telah kita lakukan di dalam sholat kita. Baik anak-anak sekalian, jadi sudah paham ya pengertian dan dalilnya. Baik, kita melangkah ke sebab melakukan sujud sahwi. Jadi sebab-sebab sujud sahwi, sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi,
Yang pertama adalah lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat. Kita lupa atau kita tinggalkan, tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti lupa ruku, lupa i'tidal, atau lupa sujud, atau lupa tahiyat awal. Ya, semua yang kita lupa dalam sholat itu, kita harus nanti melakukan sujud sahwi sebelum salam, di akhir ya, sebelum sholat salam. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Sudah berapa rakaat yang kita lakukan? Jangan sampai sudah cukup atau malah belum. Nah, itu kita ragu di situ jumlahnya. Nah, nanti sebelum salam sujud. Nah, itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang melakukan kunut pada subuh hari, salat subuh. Kemudian yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal atau tahiyat awal. Biasanya kan begitu. Biasa kita lupa. Nah, inilah 4 penyebab kita diharapkan atau dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Jangan lupa ya, 4 hal yang menyebabkan sujud sahwi. Kemudian anak sekalian, bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi? Ternyata masih ada satu yang tertinggal. Ternyata juga saya lupa. Kalau ada 5 rupanya penyebab sujud sahwi. Ya, nanti saya juga sujud sahwi. Tapi kira-kira saya harus sujud sahwi ya? Kalau saya lupa seperti ini. Ya, tidak. Jadi sujud sahwi itu diperuntukkan hanya ketika kita melaksanakan sholat, ya. Tapi kalau hal-hal yang bukan sholat, tidak perlu kita melakukan sujud sahwi. Termasuk Ustadz barusan lupa kalau ternyata ada 5 penyebab sujud sahwi. Dan yang kelima itu adalah, penyebab yang kelima adalah kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Itu. Nah, selanjutnya kita pindah ke tata cara melakukan sujud sahwi. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Apabila orang yang sedang salat lupa dengan bilangan rakaat yang sedang dikerjakan atau lupa melakukan tahiyat awal dan baru ingat sebelum salam. Jadi sebelum salam, pada salam terakhir itu sujud dulu. Ya, sujud. Itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Caranya, setelah membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana Mallayanamu Walayashu. Coba, mari diikuti saya. Subhana Mallayanamu Walayashu. Sekali lagi. Subhana Mallayanamu Walayashu. Jadi itu yang dibaca. Nah. Kalian harus hafalkan. Ya, karena tidak menutup kemungkinan kita atau kalian semua biasa ragu atau lupa di dalam sholat. Kemudian yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan takbir. Jadi bangkit dari sujud sama Allahu Akbar. Ya, seperti biasa. Kemudian duduk sebentar lalu takbir lagi. Duduk sejenak lalu takbir. Kemudian sujud lagi dengan bacaan yang sama. Jadi duduk sejenak, kemudian takbir Allahu Akbar, sujud lagi dan membaca Subhana Mallayanamu Walayashu. Jadi 2 kali sujud. Ya, setelah tahiyat kita melakukan 2 kali sujud. Setelah itu duduk kembali kemudian memberi salam. Jadi seolah-olah 4 kali sujud. Nah, sujud yang pertama memang sujud dalam sholat. Kemudian baca tahiyat, setelah membaca tahiyat, sujud kembali 2 kali. Itulah sujud 2 kali yang terakhir, itulah sujud sahwi. Baik anak-anakku sekalian, nah sekarang kita melihat. Ya, sebelum kita menjelaskan hikmah, saya mau tanya, apa kalian sudah bisa memahami cara sujud sahwi? Ya, jadi ingat, sebelum salam, membaca Subhana Mallayanamu Walayashu, sujud 2 kali ya, dibaca itu. Setelah itu duduk kembali
Setelah duduk kembali, takbir lagi, sujud sekali, baca subhanallah ya namulesu. Setelah itu duduk dan memberi salam. Tidak perlu lagi membaca tahiyat. Ya, karena tadi tahiyatnya sudah dibacakan. Ya, bisa dipahami ya, sekalian? Ya, insya Allah bisa. Dan kalau bisa setelah ini langsung dipraktekkan biar tidak lupa. Nah, sekarang kita lihat apa hikmah melakukan sujud sahwi. Pertama, menyadarkan manusia bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari lupa dan kehilapan. Jadi manusia itu kadang selalu diganggu oleh syaitan. Dan manusia memang itu tidak luput dari lupa dan hilaf. Oleh karena itu, ketika hilaf di dalam sholat, maka Allah memberikan jalan seperti petunjuk Nabi, yaitu lakukanlah sujud sahwi 2 rakaat. Lakukanlah sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kemudian yang kedua, mengakui kekurangan dan kehilafan dan berusaha memperbaikinya. Dan yang ketiga adalah berusaha menghindarkan diri dari gangguan syaitan ketika dalam sholat. Meskipun kita dikasih cara untuk menangani kalau kita lupa atau ragu dalam sholat, tetapi usahakan jangan terjadi. Ya, jangan terus-terus lupa rakaat, lupa rukun sholat, lupa tahiyat dan sebagainya dalam sholat. Masa selalu melakukan sujud sahwi dalam sholat, janganlah ya. Meskipun ada bisa, tapi jangan sampai kita selalu diganggu oleh syaitan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menjadi lebih dekat dengan Allah sehingga mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayahnya. Jadi dengan sujud sahwi tadi kita berharap, berdoa semoga Allah selalu memberikan kepada kita bimbingan, taufik dan hidayahnya. Baik anak-anakku sekalian, saya kira itulah penjelasan singkat Ustadz terkait dengan sujud sahwi. Baik itu pengertiannya, dalilnya, penyebabnya, serta tata caranya. Kemudian yang barusan saya jelaskan yaitu hikmah melakukan sujud sahwi. Harapan Ustadz ya, kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan sujud sahwi ini. Jadi kelak kalau misalnya kalian terganggu di dalam sholat, lupa gerakan sholat atau ragu di dalam sholat, silahkan lakukan sujud sahwi. Nah, mungkin selama ini kalian sering melihat ya orang yang melakukan ini, lalu kalian bertanya-tanya, itu sujud apa, itu kenapa menambah 2 kali lagi sujud? Nah, inilah jawabannya, itulah yang disebut dengan sujud sahwi. Saya kira anak-anak sekalian, demikian penjelasan singkat Ustadz. Semoga penjelasan singkat ini membuat kalian bisa memahami. Ya, kalau toh ada yang belum dipahami, silakan membuka bukunya atau bisa di-search di Google penjelasan terkait dengan sujud sahwi. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian dan untuk mengetes apakah kalian paham terkait dengan materi ini, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan berikut. Ya, siapkan buku tugasnya atau bisa juga langsung jawab di kolom tugas kelas, tugas siswa di Google Classroom. Nah, ini tergantung petunjuk dari guru agamanya masing-masing. Baik, nomor 1 adalah apa yang dimaksud dengan sujud sahwi. Ya. Kemudian yang kedua, tuliskan sebab-sebab sujud sahwi. Apa yang menyebabkan orang melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, tuliskan cara sujud sahwi secara berurut, lengkap dengan bacaannya. Ya. Kemudian yang keempat, sebutkan hikmah sujud sahwi. Ya, jadi cukup 4 saja. Ingat anak sekalian, setelah selesainya ini langsung dikerjakan. Jangan buang-buang waktu. Waktu adalah ilmu bagi kita. Waktu berjalan terus dan akan menggilas kita kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Jaga kesehatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku sekalian, saya kira cukup dari Ustadz. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.